dipersembahkan oleh Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Juragan Zaman Now Season 4 dan saatnya UMKM naik kelas. Pemirsa, calon juragan kedua yang akan melakukan presentasi adalah anggota dari tim Coach Peter. Coach Peter, gimana untuk calon juragan kita yang kedua kali ini? Oke, saya baru tahu ternyata Indonesia itu adalah penghasil pisang terbesar nomor 3 di dunia. Nah, melihat potensi supply yang luar biasa dan juga mereka percaya akan kenikmatan dan juga kesehatan dari buah pisang, maka lahirlah Bananania. Di tahun 2019 sampai hari ini ternyata omset mereka bisa sampai miliaran setahun. Seperti apa strategi dan juga produknya? Mari kita panggil Mbak Sofi dan Mas Dedet dari Bananania. Halo panelis, perkenalkan nama saya Sofiani Mira. Saya Dedet Hermawan. Kami dari Bananania. Bananania berdiri pada tahun 2019. Kemudian kenapa kami memilih pisang sebagai bahan kami? Karena di Indonesia merupakan penghasil pisang nomor 3 di dunia setelah India dan Cina. Ini adalah produk-produk kami. Ada keripik pisang, granola, tepung pisang, kemudian cookies granola, rambak pisang, mixed fruit, dan kami akan membuat produk baru yang akan kami luncurkan pada tahun 2025, yaitu pisang goreng frozen. Satu, ini kadang-kadang saya ngelihat sebagai inovator dilema ya. Jadi ibu ini jago inovasinya, sehingga mau dikerjakan semua. Dan saya mungkin kasih input, Bu. Ujung-ujungnya nanti nggak fokus. Oh, baik. Fokus juga penting untuk membuat percepatan dalam bisnis kita. Ya, sehingga misalnya dia tadi punya bubuk pisang. Wah, itu bisnis yang mungkin bisa besar. Atau dia punya pisang frozen siap goreng, itu juga bisa besar. Nah, karena semua bisa besar, dikerjakan semua hal, akhirnya nggak gede-gede semua. Nah, ini yang jadi masalah UMKM ini kebanyakan. Terima kasih. Saya agak surprise yang pisang ada cabenya enak ya. Ini balado ya, yang balado ya? Iya gitu. Diminta balik sama saya minta Maya. balik. Pisangnya pedas ya. Mungkin nanti diberikan satu-satu ya. Silakan Bu Dian. Karena surprisingly enak. Yang ini juga enak ya, yang manisnya enak. Cuman yang manisnya ini kan rasa yang kita sering temui di tempat-tempat lain. Yang ini tadi saya minta Pak Reno coba dulu. Enak. Terus ternyata enak. Unik karena itu memang saya baru pertama kali nyoba keripik pisang yang rasanya balado. Dan sepertinya itu salah satu menjadi yang kekuatan dari Bananania, bahwa sangat inovatif, sangat kreatif dalam menciptakan produk-produk baru, sehingga tidak kalah atau tidak dianggap general dengan produk-produk yang ada di pasaran. Kami sudah bekerja sama dengan hotel-hotel dengan logo hotel mereka untuk komplimen di dalam kamar-kamar hotel, dan juga kami terima maklon. Pada saat ini kami terima maklon dari Kanada dan Filipina, dan di sebelahnya adalah MOU pada saat kami MOU dengan buyer Malaysia dan Kanada. Ini adalah strategi kami. Kami ingin kerjasama dengan convenience store, dengan ekspor ke beberapa negara baru, dan di tahun 2026 kami ingin convenience store-nya sudah masuk ke nasional. Dari sisi strategi yang paling saya khawatirkan itu menggarap B2C melalui convenience store. Iya. Ya, karena itu kan bukan pembelian putus ya. Betul. Jadi artinya ada probability, kemungkinan kalau produknya tidak terserap itu diretur, betul kan? Ya, cita-cita setiap yang jualan snack ataupun yang di packaging ya, masuk ke convenience store. Tanpa ilmu, tanpa backup, tanpa permodalan yang cukup kuat. Karena kan kita tahu ya, buat barang itu butuh beli bahan baku, inventory, dan lain-lain. Setelah itu kita harus punya stok. Stoknya masuk. Kalau masuknya nggak laku, kemudian harus diretur dalam berapa bulan, harus bangun branding. Jadi buat teman-teman yang belum pernah
berpengalaman di convenience store, ini harus lebih banyak belajar dan tanya dengan orang yang sudah berpengalaman. Kami sudah punya pengalaman di convenience store sebelumnya dan retur yang kami terima memang sangat sedikit. Jadi saya yakin nanti dengan kita masuk ke pasar convenience store ini bisa membuat bisa membuat omset kami makin naik begitu. Ini adalah sales kami selama tahun 2022, 2023 dan 2024. Jadi terlihat di sini bahwa pertumbuhan sales kami cukup signifikan, baik itu B2C, B2B maupun margin yang ada. Dan margin kami di tahun 2024 mencapai 38%. Nah, Bananania pada saat ini membutuhkan tambahan modal untuk listing fee convenience store. Dan untuk itu revenue projection kami nantinya di tahun 2025 kami mempunyai target 7,5 miliar dan penawaran kami untuk para panelis equity sebesar 10%. Dari segi produk, packaging, semua saya rasa udah nggak perlu ada yang direvisi ya. Semua rasa, semua mungkin bisa diterima dan ini saya belum coba. Ya oke lah. But anyway, semuanya oke. It's good. Nah cuman dari permintaan 1 miliar untuk 10% saham ini kan ingin masuk ke convenience store 3.000 outlet. Iya, betul. Buat saya kalau tiba-tiba langsung masuk ke 3.000 itu agak resiko. Jadi sebetulnya saya menyetujui apa yang Pak Rex tadi cerita. Mengenai perkembangan distribusi Bananania ini dari 75 ke 3.000 itu menurut saya cukup perkembangan yang cukup signifikan ya. Jadi signifikan dalam arti resikonya juga lebih tinggi. Karena 75 dibagi 3.000 kan sekitar 2,5%. Jadi yang proven itu baru 2,5%. Buat saya kenapa nggak dicoba step by step dulu, misalkan 10%, 20%, 30%, baru semuanya by stages lah. Menurut saya itu hal yang lebih bijaksana. Mengenai packaging, Ya. kalau misalnya saya lihat dari sini ke sana, tidak ada suatu benang merah identitas dari packaging brand ibu. Betul. Ketika ibu mempunyai suatu identitas brand, makanya saya sengaja minta sampelnya karena saya ingin bandingin. Dari logo aja setiap packaging ada beda. Ya. Dari peletakan tulisan dan image besarnya pun beda-beda. Ya. Itu mungkin kelihatannya simple, tapi itu memberikan impact sangat besar ketika ibu mempunyai suatu visi untuk main di regional bahkan nasional sebagai dan memiliki pangsa pasar besar gitu. Oke. Kalau ibu belum punya suatu branding secara menyeluruh, sepertinya susah untuk orang langsung ingat ini Bananania. Iya. Kenapa brand tidak dibikin sama? Nah itu memang ini PR betul buat saya dan insya Allah ke depan ini akan kami perbaiki. Jadi karena namanya brand itu kan identitas ya. Ya betul juga yang disampaikan tadi para panelis bahwa sepertinya saya harus membuat standarisasi untuk semua packaging kita. Ini masukan luar biasa. Mungkin yang mesti dipikirkan karena bagaimana kita mendifferentiate kita daripada produk yang lain. Kalau packaging bagus, kalau rasa sangat bagus, tapi kan packaging ini juga banyak yang hampir serupa. Betul. So ini yang mesti mungkin dalam pitching investors atau even dalam business plan mesti dipikirkan. Well, it's very simple. Bukan untuk itu aja, untuk segala produk. Kita kalau mengetahui posisi kita di mana, kekuatan para kompetitor di mana, dan kekurangan kita di mana, kita akan bisa membuat jajakan yang lebih baik. Karena dengan adanya kompetitor atau competition itu akan membuat kita seharusnya dan seyogyanya lebih baik dan lebih tajam dalam berbisnis. Sebenarnya mereka lebih memilih untuk strategic investor. Makanya seperti masukan dari Pak Rex, Mbak Dita, Pak Reno, Pak Irwan, semuanya itu untuk sebenarnya mereka perlu pengembangan diri. Dari sisi branding, terus kemudian retail, exposure, dan lain-lainnya itu yang mereka sebenarnya butuh. Gitu. Jadi karena mereka merasa mereka ini masih perlu banyak belajar. Oke, nanti kita tunggu ya bagaimana keputusan dari tim panelis. Terima kasih Pak Dedet dan juga Bu Mira dari Bananania ya. Dan pemirsa, kita sudah menyaksikan 2 calon juragan pada hari ini. Tapi masih ada 1 calon juragan lain. Jadi tetaplah bersama kami di Juragan Zaman Now Season 4. Saatnya UMKM naik kelas. Deg-degan. Nervous tadi, tapi alhamdulillah semuanya sudah selesai dan senang banget, banyak banget masukan dari para panelis yang
Insya Allah nanti kami akan perhatikan dan kami yakin dengan masukan para panelis tersebut usaha kami bisa makin maju. Gimana rasanya Alhamdulillah ya. Saya rasa penampilan Mbak Sofi dan Mas Dedet dengan presentasinya dan produknya yang dikatakan enak, harusnya Mbak Sofi dan Mas Dedet jadi juragan untuk episode kali ini. Basreng terenak yang pernah saya makan. Wih, Ada satu masalah besar menurut saya. Saya kasih lihat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.